Oh ini si tata ini asas anu, dan itu manusia, itulah dunia. Karena satu kita diciptakan dalam ruhaniah yang sama, alam ruhaniah, alam arwah. Ada kata sunat dihin pinasti anyar pinanggih. Dihin pinasti anyar pinanggih. Dihin itu baheula. Dahulu kala. Pinasti anyar pinanggih. Baheula kita di pinasti. Pastinya baheula. Allah menciptakan ruhaniah satu kali. Pinep mangsa segede netra Allah nyipta dunia, Allah nyipta dunia, langit ditantungkeun, gitunya dan sebagainya. Itu di Sekar Anyar kang ugur ku baresah lagunya. Allah nyipta 6 masa dalam satu kali. Langit ditangtungkeun, bumi diamparkeun, bulan nyaangan peuting, panon poe nyaangan berang, angin ditiupkeun. Genep mangsa dan manusia lahir di dalamnya. Konon cerita kita punya etika. Siri sanagri sarasa deca jawadah tungtung biritna sacarana. Sejen negeri beda desa, bahkan beda bahasa. Saya dengan orang Bekasi, gue lah, enggak aku mah, lu aja kali ya. Kan gitunya orang Bekasi, lu aja kali lo, gue enggak. Itu kan sadidin tenang gitu. Dan itu boleh, karena itu ciri dari manusia. Kalau sama, Allah berarti satu sunatnya hilang. Karena sunatullah itu berbeda. Lain lubuk, lain hilangkan, lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Kalau tadi di sini kita dapat ikan, misal ada ikan jair, mujair, mungkin disamakan dengan mujair yang ada di Bekasi itu tidak akan sama, baik bentuk dan ukuran. Tapi rasanya mungkin sama, begitu. Nah ini yang dahsyatnya gitu. Silakan. Dan kalau saya ngomong, saya tidak pernah bisa jauh dengan alat. Ini namanya kecapi ya, kecapi Sunda siter. Ada yang dari Jawa Timur, Jawa Tengah? Jawa Tengah ada ya? Punya siter ya, siter. Ada di sini siter. Kemarin kita di Magelang, di Sirahan, desa Sirahan, Kecamatan Salam, kita membawa kolaborasi dengan Romo Papa di sana. Itu membawakan tembang Mocopat. Dan di sini pupuk yang tadi, nah, kayak kapayun. Nah, dalam etika bahasa Sunda ada dikenal pancaniti. Siapa yang sudah mengenal pancaniti? Cung yang tahu pancaniti? Belum ya? Insya Allah kita buka sekarang. Pancaniti itu, panca itu 5, niti itu tempat nincak, tempat tatapakan, tempat titincakan, tempat papayan, tempat kehidupan yang harus dilakukan. Pertama, pancawanci, nitiwanci. Kita harus tahu waktu. Tadi Anda semua disuruh istirahat dengan tenang. Tuh, istirahat dengan tenang. Ya ayuhan nafsul mutmainnah, itu mau maut. Enggak gitu. Istirahat tenang, kemudian sholat. Makan, setelah makan berbahan lagi, kan gitu kebiasaan kita ya. Ya kokocoran juga, kokocoran kan namanya, berbaring sedikit, rebahan ya, kokocoran, selonjoran. Setelah selesai itu baru dipanggil lagi. Jadi indah hidup. Kebayang kalau hidup tidak ada aturan, tadi selonjoran aja sampai malam. Tapi ada aturan, kita sekarang kelas dulu. 45 menit dan sudah 5 menit nih, 40 ke depan kita akan bersama-sama membedah apa itu etika Sunda. Panca niti wanci. Kita di sini ada namanya waktu. Waktu ya, waktu. Nah, waktu itu berbagi. Dalam satu putaran malam, siang dan malam 24 jam. Dalam satu minggu 7 hari, dalam sebulan 30 atau 28, 29. Kalau bulan Komariah, Hijriah 29 terus, kecuali Saum suka 30. Kemudian windu atau tahun dulu, dari tahun 12 bulan. Kemudian setelah tahun ada windu 8 tahunan. Kemudian ada abad, ya
Ada dekade dulu 10 tahun, kemudian abad 100 tahun. Nah, itu waktu yang sudah ditetapkan. Kita mau tidak mau harus niti wanci. Semua manusia tidak akan pernah luput dari hal itu. Kita niti wanci loh. Ini kesini kan? Kemarin malam datang ke sini atau tadi pagi. Di sepanjang jalan kan tidak mungkin waktu dibuang sebagian, tetap kita lalui setapak demi setapak. Kuncinya nitih wanci itu ngereyeuh nikreuh najan bari pateuh gunung setangtung luhur aya sahanapeun momoncangan. Ngereyeuh nikreuh najan bari pateuh gunung setangtung luhur aya sahanapeun momoncangan. Seperti Anda sekarang Sunda Sembawa Jayagiri itu waduh luar biasa sekali. Yang punya pasien, bilangnya pasien ya? Pasien atau JR? Ya, yang dari 10 ke atas, 10 ke bawah. Ada 10 orang tapi belum. Ada 100, ada 1000 belum. Suatu waktu Anda akan punya 1000, 10.000, 1 juta. Karena ngereyeuh nikreuh najan bari pateuh. Kuncinya kita adalah salesmanship semua. Dari satu namanya Ayu, bukan Isabella, bukan. Dari Teh Ayu, sekarang Teh Ayu kenal saya. Nih, salesmanship, dua sisi manusia yang tidak boleh dilupakan. Pertama, manusia suka memprovokasi baiknya atau jeleknya. Ketemu dengan saya, kata Teteh, enak sih Kang Ahmad Suyadi gini. Kalau nanti ke Sumedang ketemu padahal saya bukan saudara dengan dia. Tapi lebih jeleknya kalau saya bertutur kata jelas, gitu enak banget sih Kang Eta. Dari satu orang menyebar 2, 3, dan itu yang kita tidak mau. Tolong kalau ada kata yang kurang berkenan dari saya, jangan bilang tetangga, langsung komen ke nomor yang ada di bawah ini. Tapi kalau misalkan ada yang baik, silahkan sebarkan ke yang lain. Ya. Nah itu. Nah inilah dalam cara salesman manusia. Niti wanci. Dia udah di posisi madenda. Udah kan ya. Ya kita satu lagu dulu di wanci. Tenang 40 menit ya. Ya nanti deh. Nah niti wanci. Kenapa harus niti wanci? Karena manusia lahir harus menapaki kehidupan. Tidak mungkin manusia lahir dia minum aja. Sehari 2 hari ketemu dengan Buya. Ada yang ketemunya ada yang kebetulan kan, ada yang dikenalkan teman, ada yang langsung ketemu. Itu cara Allah mempertemukan kita. Saya dengan Anda sekalian sekarang kan sangat dibantu ketemu dengan Anda oleh Buya. Kang besok kesini, saya tidak tahu. Ini prank dari Kang Bian. Kayak saya di sini harus berdiri memberikan materi. Ini prank, ini raja pranknya Kang Bian dari Living Museum. Minta izin ke Buya. Oke, apa yang harus saya kasihkan kalaupun ada di saya? Oh kan etika Sunda. Siap, saya kasihkan di Wanci. Ada nanti ketengahnya, ada ketengahnya. Demi Wanci. Kalau udah hafal lagu ini berbareng-bareng. Demi wanci satemana jalma aya dina rugi. Demi wanci satemana jalma aya dina rugi. Iwal anu iman, iwal anu soleh, anu silih wasiatan dina kasobaran. Iwal anu iman, iwal anu soleh, anu
silih wasiatan dina kasobaran. Nyonkeun keprokan lah. Ya, siap. Oke, demi wanci, setemenan, sesungguhnya manusia itu ada dalam rugi. Karena apa? Karena kita tadinya berasal dari makhluk surga. Kenapa kita ke dunia? Itu skenario ilahi supaya kita menjadikan istimewa di hadapan Allah nanti. Kalau kita tidak turun ke dunia, tidak teruji. Itulah manusia lebih dari malaikat. Malaikat kan di alam rohaniahnya, di alam kesucian terus. Tidak ada ujian seperti kita. Urang mah hoyong ningal, aya lapar hoyong tua, aya nu geulis hoyong nikah, nya aya nu kasep hoyong jantan garwana, kan gitu urang mah. Batur gaduh mobil Pajero urang hoyong, gitu kan? Batur gaduh Alphard urang sami. Kadang kawis anu sok kadang gitu. Batur gaduh motor urang nu muriang, batur gaduh mobil urang ke rumah sakit. Ya, daripada gitu mending udah aja akuisisi. Apa sih istilah akuisisi di sini? Silaturahmi ya. Mending silaturahmi aja. Silaturahmi mendatangkan rezeki. Barangkali ada yang lagi araratel. Penyakit yang sangat saya senangi araratel. Karena itu dengan sendirinya tidak usah diperintah. Gagaro. Gitu kan? Apalagi digaruk sama orang lain, enaknya banget. Betul? Enaknya mah pelem. Ingat pepatah, ari benter lembur, ari pit nilem leuwih. Anu ingat teh? Ari bener nu batur, ari pelem nu abdi. Betul? Betul ah. Ningali Mustang, kayak anak ini mah Mustang. Mustang itu anak cewek usia 18-25 tahun, ininya rada nyingsat. Mustang katanya, Mustang ya. Nggak tahu di sana istilahnya apa. Nah, mau itu. Inilah kunci dalam manusia yang harus kita lalui setiap hari. Iman itu percaya loh. Percaya iman itu kan. Anda itu kalau percaya hari ini dapat rezeki, niscaya Allah turunkan. Kita itu apa yang kita pikirkan. Allah itu mempercayai kita loh. Cek Allah teh kumasil aing. Kumasira, kumadia. Ngaing nganek mere rezeki. Ngan dia nu neangan. Gitu kan? Urang teh gede milari. Nah, terus mencari, ketemu si A, si B, si C, si D. Oh, itulah rezeki. Dan ingat, rezeki itu tidak semata uang. Rezeki itu bukan hanya uang, tapi rezeki itu kebaikan orang yang sampai ke kita menyampaikan kebaikan ke orang, itulah rezeki. Betul? Buat apa sedan mengkilat rumah bertingkat Anda kalau lemah syahwat? Jadi kadinya tuh. Ya, istri 4 tapi lemah syahwat, aduh kesiksa kabina-bina. Mending istri 2 beri jag-jag. Masih hiji, mending hiji bari jag-jag. Betul? Siap. Siapa? Aa, palai 2. Ketinggalina. Nih ada cerita di pehutan belantara kayak gini. Ada harimau lagi kenduri menikahin anaknya. Wah, anaknya atunganannya mau ya. Nikah pun tuh ramai, semua hewan seantero leuweung eta diundang. Sini saya, tapi tidak ada yang berani dekat. Jauh aja, takut terjadi santapan. Jauh ya, mbak mah mau menyumput di kelenci. Tiba-tiba ada ucing, jangan ada ucing garep. Ucing ke depan, mana yang mau nih? Kadieu. Itu mau ngawin, kadieu kan mau. Cicing, cek ucing. Nah, juk cicing itu gajelang. Dia ke pinggir telinga harimau. Tong loba teh gaya geus kawin mah aing jadi ucing. Dulu nama dia teh harimau, begitu geus nikah jadi ucing. Betul. Siapa di sini yang gak takut istri? Gak ada di sini yang gak takut istri. Betul? Sekelompok bapak-bapak yang tidak takut istri duduknya ke sini ke kanan, yang takut istri ke kiri. Ada seorang yang ke kanan. Oh, si bapak jagoan. Kanggo naon eta juk dirinya? Pancen nu teh sieun pemajikan. Da urang mah tadi di imah dititah ku majikan di dia. Sama we kitu mah sieun. Gitu.
Kalau saya tidak takut dengan istri, tapi saya tidak berani jauh dari ASI. Jadi saya bawa. Jadi paling takut kalau jauh dari ASI. Saya bawa kemana-mana teh, soalnya mun tunuh tenang gitu. Ada ASI. Apa? Ya siap. Sampai mana tadi? Sampai ASI. Keren luar biasa. Wanci ya. Nuka dua, niti surti. Sarang budak SD, guru ngomong tulis. Ya udah, niti surti. Surti itu tahu, mampu, Bapak tahu kemauan orang lain. Itu surti. Surti. Tahu apa yang dia mau. Gitu. Kalau yang saya mau ya itu mah biasa ya. Tapi kita tahu yang dia mau. Itu surti, dan itu wah juara, the best. Nih ada kursi dua nih, ada kursi dua, satu bupati, satunya kosong. Kita mau duduk di sana. Undang usuk basa, punten. Dari Mataram ada Okromo Inggil, dari sini undang usuk basa Sunda. Diuk itu lemes kanu nyalira. Pak abdi ngiring diuk itu bagus. Kalau linggih itu untuk yang lain. Pak mangalinggih, abdi bade diuk itu. Ketika kita mau ngomong diu, takut bupatinya nggak tahu nagusuk bahasa Sunda. Tapi ketika kita ngomong linggih, takutnya ngadaban sorangan, tidak hormat kita, membuat adab diri kita sendiri. Karena linggih itu buat orang lain. Patuangan Bapak Beteng abdi, sirah abdi mastaka Bapak, buuk abdi rambut Bapak, huis abdi silalatu Bapak. Yakin baru tahu silalatu ya? Silalatu itu bahasa lemesnya dari huis. Kenapa silalatu? Karena silalatu itu kalau kita ngadurukan, sayang hari ini tidak ada api unggun ya. Malam ini tidak ada api unggun ya. Nanti minta nanti mah ada api unggun ah. Jadi kita bisa membuktikan apa silalatu. Ketika Anda ngadurukan bahasa Indonesia apa sih? Membakar. Ya, bakar pasar, bakar naon. Nah, ada yang lari ke atas warnanya putih. Nah itu silalatu, dipandekeun karena rambut jalmi anu bodas silalatu. Salirama rambut namun itu silalatuan, tanda kausiku kumanguru simpeuring mah lo can aya huis gitu kan. Saya asli enggak dipikok, umurnya udah 50, kunjulnya 55 tahun. Saya seniman, banyak ketawa, tapi tidak S3 tidak, sudah seri sorangan enggak. Saya biasa kalau ada ngajak cari sehari gitu kan. Nah, dan ini tidak pernah ada uban. Beda dengan keponakan nih. Ubannya di mana-mana. Dia banyak mikir. Kalau saya nggak dipikir, Pak beas, bukan untuk dipikir loh. Jalan, oke, jalan aja. Kemana? Ya kemana aja. Ya harus ke pabrik atau kalau beas ya. Satu itu. Nah, surti. Ketika Pak badai ngiring palih dia, dituduhkan ku jempol cik lu ya pinang tulung. Ya, dan akhirnya beliau bupati itu mempersilahkan, oh Kang mangga linggih, kalaupun sudah ada aduh Kang punten ya aya pewakil akang nilai selamatkah kita? Selamat. Tapi kalau kita tidak surti juga Kang punten ya bahaya, betul ya. Itu camkan dari mulai sekarang kunci surti itu parbot salah, itu kunci surti. 2 hari dalam 1 tahun kita berbuat salah. Pertama Idul Adha, 2 Idul Fitri. Hapunten abdi nu lepat, Kang abdi hapunten kalepatan abdi gitu kan. Tara aing bener begitu. Coba kalau siapa namanya Bapak? Siapa? Oh Pak Surya gue sama. Anda punya R, saya enggak. Kalau saya mah tidak punya R, SUJA, gitu ya. Limited edition mangga pilari sa Jawa Barat namanya Ahmad Suja, nggak ada. Teman saya sendiri. Ya itu keren ya, keren. Nah, ketika diaturkan, mangga, silakan. Dan itu surti, tidak akan pernah kita mengecewakan orang lain. Kalau kita surti, niti wanci, niti surti. Yang ketiga, niti bakti. Apa sih? Niti bakti.
Kita harus melakukan bakti dulu. Bakti apa? Seperti kita bakti sosial. Bakti itu pekerjaan. Kita mau dapat uang, ya berbakti dulu dong, bekerja dulu, baru kita dapat uang. Kalau kita mau dikasih orang, baru kita. Dan kuncinya, ini kuncinya. Ini tidak sembarangan bisa dikasih. Narah menta tesudi nampik. Itu yang keren. Yang Tajimalela, apa sih? Pakai ini. Narah menta tesudi nampi. Narah itu nggak mau minta. Tapi kalau dikasih, jangan menolak. Itu akan meninggikan ajen kita. Itu. Punten, Anda merokok ya? Temun abdi tiba-tiba, saya belum tahu kan? Nggak usah, nanti aja nanti. Kan bukan udut, anak pasti gitu kan? Orang itu gitu kan? Tapi kalau kita kan rokok, maka nuhun, ajen dia tetap naik, kita tidak jelek. Jadi narah menta tesudi nampi. Kalau Anda nanti dapat PCL apa sih? Tadi PCL apa? Purna jasa layanan. Ada seorang yang tua renta, kesian ya. Udah garap aja dulu. Jangan Pak, buruhnya bisa gitu, jangan. Itu menjelekkan harkat dan badan diri kita sendiri. Gitu. Kalau dia sudah tergoda, selanjutnya terserah Anda. Betul? Kayak iklan dulu aksnya. Pesan pertama, begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Itu. Berikan pelayanan, bakti aja kita. Setelah itu mungkin dia akan berterima kasih. Kalaupun dia tidak ngasihkan uang, yakin di belakangnya ada sedet rezeki yang menghampiri kita. Amin. Itulah. Ya. Nah ini hal bakti. Setelah bakti yang keempat, niti bukti. Apa sih? Niti bukti. Bukti apa? Bukti dari kegiatan kita. Itu tidak mungkin, proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Betul? Yakin? Proses tidak akan mengkhianati hasil. Kalau kita, punten anak belajar kacapi dari umur SD, SMP, tidak mengkhianati hasil. Tadi enak jadi, ibingan enak. Padahal kacapi loh. Ini dulunya sangat takut dengan ibingan, karena yang mendayu-dayu pemilik itu penghantar. Kalau tadi kan penuntun, dia yang mau musik, kita yang ikut joget, gitu kan? Jika yang joget-joget terus tabahan enggak? Itu. Nah inilah, karena dia yakin baktinya dulu, terus dia sekarang dapat buktinya. Mau lagu apapun, oke. Mau slang, mau apa? Bob Marley, mau dia bisa reggae atau samba, salsa, dia bisa. Kalau kacapinya saja, lebih enak pakai ketukan, perkusi, kendang dan sebagainya. Inilah keponakan juga gitu. Dia belajar, pakai sisir dulu. Mang kuma daminatila, daminatila, pakai sisir. Oh iya ya, penjariannya. Kita belajar penjarian dulu. Kalau suling itu ada penjariannya gitu. Mau di atas, kata orang Sunda katanya di atas yang kanan di tengah atas, yang gini. Gitu ya, kalau gini kanan selalu di atas memimpin kekuasaan. Daminatilada dalatinamida, itu da-nya tutup 3, mi-nya 4, na-nya semua, buka semua, la tutup 1, da tutup 3. Itu penjarian dalam suri. Coba ya, tutup 3. Yuk kita barengan. Yuk 1, 2. Mi na ti la da. Tambah kacapi. Da la ti na mi da la ti na. Gitu. Cuman segitu saya bisanya, karena nada dasar saya 56. Nggak kuat 54, 50 apalagi ukuran tutsnya, ambitusnya. Nah, niti bukti. Kenapa bisa begitu? Karena tadi bakti. Niti bukti. Yang kelima, niti paranti. Bahasa? Niti paranti.
Nantinya itu apa? Kebiasaan. Orang Sunda akan kebiasaannya orang Sunda, orang Betawi kebiasaannya orang Betawi, orang Jawa kebiasaan orang Jawa. Tidak mungkin pacorok, tidak akan mungkin sama. Orang Padang makannya begitu, orang Sunda begini, orang Batak makannya gitu, orang Sunda begini. Niti paranti. Jadi niti wanci, niti surti, niti bakti, niti bukti, niti paranti. Pegang sama tangan 5, kita semua akan kuat. Sunda Sembawa Jayagiri. Oke? Sunda Sembawa Jayagiri. Sunda Sembawa Jayagiri. Ngageni. Sakti ngageni ya. Sunda Sembawa Jayagiri. Luar biasa. Begitu. Udah berapa menit? Ya belum, nanyain aja aku. Nah, saya abdi mah, gitu kan? Ini masih di Madenda, masih di Madenda. Tadi kan ada yang tahu kuku, ada yang enggak. Di Madenda itu ada beberapa lagu. Yang pertama Magatru, Sobi, siapa Magatru? Magatru ya. Ini akan kita lalui masa ini nih, masa ini. Coba teguh naon nusuku natilu panon opat tegalip lempang rumah yang halon es kuning kumata kuatir dongko bari itu sukuna pakupis tilu panona opat tegalip lempangana semono haon es kuning kumata kuatir. Itulah Magatru ya. Dan lambat laun akan kita rasakan bersama di usia senja 70 tahun. Ada kakek, lu bapaknya pakai tongkat, sukuna tilu. 2 ini, 1 ini, tilu. Aduh, gak banyak yang. 4 matanya pakai kacamata. Yang sudah 4 ada ya? 4. Tegalip, mata manusia itu galipnya 2. Itu? Tapi jadi 4. Lempang rumah yang halon, nggak ada nggak aki-aki yang jajak. Enggak, tenang aja. Suatu saat nih budaya dari Rasul. Suatu saat Sayyidina Ali kalau mau baca radhiyallahu, beliau akan menuju masjid karena sudah berkumandang azan atau lohor atau asar. Begitu dia lagi perjalanan, di depan ada aki-aki Yahudi, ada kakek-kakek Yahudi berjalan menghalangi jalan. Karena jalannya gini, jalan sempit. Sayyidina Ali tidak mau melewati, beliau menurut di belakang, nurut aja di belakang, jalannya santai. Setelah kakeknya lewat, mampir, nyimpang, belok, baru beliau lari dan ternyata masuk sampai di masjid kelewat rakaat. Selesai sholat ditanya baginda, kenapa Mas Ali masuk? Ya Rasulullah, ya Habibullah, saya tadi ada aki-aki Yahudi, saya tidak mau mendahului, takut dia jatuh. Kata Rasul, Ananda, kan Ananda ya, kalau Ananda adalah budayawan sejati, budayawan. Karena kalau agamawan dilewat, dia mentingkan sholat, itu agama. Karena budaya, dia mentingkan ukhuwah, gitu. Jadi kada pemain aki-aki di payung lo didengar. Dan bapak dengar atau kubis aki-aki tanya, kada gitu ya, dituntun. Balik kemana? Balik ke itu. Setuju KDM menjadi gubernur? Setuju? Setuju menjadi presiden? Maaf, saya bukan kampanye, beliau yang jadi hak itu kan jadi kunyanyi dan abdi kita kalau sanun kurang ada. Tapi KDM mengajarkan kita etika Sunda. Etika Sunda. Dia tidak mau, tidak berani, tidak suka melihat orang lain kelaparan. Kajian anjana lapar daripada nusanes lapar. Ada kakek-kakek di pinggir jalan turun dari mobil, seorang gubernur bayangkan. Nusanes saya itu gitu, lewat aja ditutup kacanya juga. Sekarang turun perintah bahwa mobil camat
pintunya jangan ditutup. Ada turun perintah gitu, menurut Perda. Jadi mobil camat, kacanya harus dibuka terus. Kalau tutup denda. Kenapa? Supaya melihat masyarakatnya. Itu. Nah, dulu kan ditutup rapat-rapat, jus dengan alibi apa? Rusuh. Tapi sekarang enggak. Itulah budayawan. Budayawan. Kalau ini budayut. Gitu. Saya ini sekarang udah gojali ya. Pangkat saya udah gojali, bukan imam, tapi golongan jalmalintu. Sama aja di Bekasi juga ada istilah, akan gojali, golongan jalmalintu. Pokoknya lebih dari 50 tahun, tingginya 170, beratnya 60, itu gojali. Gojali. Di sini ada yang paling kecil, Cung, yang paling kecil laki dulu. Yang paling bukan umurnya, badannya. Ada yang kecil kan? Ini sini. Aduh, Buya hapunten Buya ya, hapunten. Ya. Ya, ini berapa kilo Hari Anda nggak jarang makan. 45 tinggi. 50 ya, berarti Anda harus meninggikan 5 kilo ya, biar ideal. Suka olahraga apa? Voli, badminton? Oh tidur juga? Enggak, tenang, tidur juga pagawean di dunia mana. Orang tidur gawe dengan tidur gawe, gitu. Orang nyuling gawe na nyuling. Saya pidato, gawenya pidato. Orang meninggal tidak sebetulnya gue gawe temawon, 45. Oke, dari saya 5 kilo dah. Sekarang saya 86. Kebayang nggak kalau Anda memikul saya? Berat. Tapi kalau saya memikul Anda, logika. Siap. Sekarang bentar ya. Ini saya belum pakai tenaga. Ya. Bisa pakai tenaga. Saya 86, tenaga saya kalau dari pukul 50 kilo. Ya, kuat ya. Ya, mungkin Anda bukan balat saya kan, bukan? Bukan. Ini bukan sulapan. Oke, Anda bisa tinggi, duduk lagi. Yang cewek, ada yang cewek? Kecil, sini. Ya, oh ini lebih kecil lagi ya? Oh, wah. Udah jangan ngasih uang dulu. Ini yang belakang. Ya. Kayak tadi. Nah, itu teh apa? Itu karena bakti ya. Jadi bukti. Saya sering ngobrol sama orang-orang kayak ya Buya, terus ada lagi senior-senior yang lain. Tapi di sini Buya yang the best, yang terbaik ya di sini di Sunda untuk Jawa Barat. Saya kemarin datang ke sini, ini tunduk, tungkul gitu ya. Disuruh kan ya nggak bisa nengok, kata Buya teh kunaon si kebagong, iya sakit, saya nggak bisa lihat, nggak bisa nengok, pandangan rabun, kata Buya duduk aja, Buya aduh nggak sopan saya, duduk aja, setengah jam saya disiksa. Disiksa ke Buya setengah jam, wah sampai bisa gini, bisa.
Udah luar biasa. Jadi ilmu dari Buya terusin, bikin orang manfaatnya, ya, bikin manfaat rasa orang, singkat rasa manfaatnya, singkat tara ayana. Anda itu harus katara ayana. Kelihatan ada si bapak ini, Kang Mas yang pakai beskap, Kang Mas namanya Robi ya. Kalau di sini yang namanya Ajat gak ya? Emed. Kalau ceweknya Ici nggak ada? Ici ada ya? Ici ada? Oh ya, siap. Dulu itu dari nama Madsari, Madrais, Madhari, pindah ke nama Ajat, Ici, Aca, Oco, masih mau bertani. Tapi dari Ajat ke Isabella, ke Romeo, susah, tidak mau turun ke sawah. Jeung teu pantes deh. Punten Isabella urang ngaranna teh jeung teh salsa teu pantes. Yang sulitnya sekarang apalagi di Karawang, tanah puluhan hektar, ratusan hektar, siapa yang garap? Kalau Acah, Ici, Ocok sudah meninggal, kalau Adang, Iding, Dudung sudah meninggal, apakah Isabella dan Margareta mau? Belum tentu. Jadi jangan salahkan kalau sawah sudah tidak ditanami lagi. Geratuan ngalih bukesi. Kita makannya sangu, nasi kan? Nasi dari beras dari padi. Padinya tidak ada yang nanam, mau makan apa kita? Nah, tolong ingatkan kembali, garap sawah lagi. Caranya garap, kita punya uang, kasih garap ke orang lain. Bisa? Bisa, begitu. Nah, itulah pancaniti. Di sini ada Nabawadatara yang kita garis bawahi, raksa jasad. Apa? Raksa jasad. Yang sebagian besar ilmunya sudah ada di ibu dan bapak sekalian. Itulah raksa jasad. Raksa itu memelihara, jasad itu anggota badan. Kalau puyeng titiknya di sini, kalau sakit punggung di titiknya di sini, betul? Kalau apa-apa di titiknya. Dan itulah ilmu yang sangat nyata untuk kita. Untuk kita dan untuk orang lain. Sekalian puyeng mah atuh teu kudu dioperasi. Kanggian itu ininya apa? Jantungnya sudah stadium, sudah main stadium, harusnya diring Kanggian itu. Datang ke sini, dia dari Magelang ke sini hampir 12 jam ngarayap pakai mobil. Itu si Maung mobilnya ya. Kendor. Itu. Karena bukan tidak bisa lari mobilnya, Kanggian yang tidak kuat ngelarikan. Begitu datang ke sini, disetrum lah ku Buya. Pulang ke sana cuma 5 jam. Gak luar biasa. Lari mobil kencang. Karena apa? Ininya, jantungnya kuat. Karena apa? Karena ada setrum-setrum tadi. Itulah pinta ke Buya. Pinta dengan etika berarti ya. Pinta dengan standar-standar kelayakannya. Bahwa kita ini udah di sini loh. Kita ini udah di sini loh. Saya dulu di Patki di sini. Ada Patki namanya. Patki itu teh dari pembina datang terapis. Dulu saya di Patki. Nah, kita ngobrol terus. Kita ngobrol. Karena saya lebih bisanya saya sendiri bisanya ngomong, jadi banyak ngobrol sayanya. Kunaon atuh puyeng Kang, puyeng dagorin. Saya mah suka gitu aja, gitu ya. Oke, waktunya tinggal 10 menit ya. Nah, 10 menit lagi boleh. Kita kan aku pindah ke sana, kita semua akan dihadirkan Pak Mandahari. Saya mau bekal, tadi kan Kang Giang, saya harus dibawa. Kalau saya dibawa, nggak bisa juga. Jadi saya akan titipkan pupuh yang tadi, pupuh saja. Ya, kalau pancaniti sudah ada tulisan. Pupuh yang tadi itu di Medenda ya. Yang gampang saja, yang gampang saja. Dari sini, yang sini mana ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari mulai ini hadapnya ke sini. Oke, yang ini hadapnya ke sana. Nah, berhadap-hadapan maksudnya. Dengan itu. Salah ke sana. Teteh ke sana. Ya, semua ikuti. Oke. Ini ke sini. Yang sini ke sana balik sini, yang ini balik sini. Nah. Siap ya? Agak mundur dikit.
Yang berhadapannya mundur dikit. Ini teteh mundur, ini teteh mundur. Oke, kasih jarak, kasih jarak. Nih. Oke, balak-bak apa ya? Nunani. Oke, ada pupuh namanya balak-bak. Tadi bapak balak-bak. Rupanya gini, saya gini. Aya warung sisi jalan rame pisan Citameng, ada ya? Lala awewena luas luwis gelis pisan ngagoreng lalakina los kapipir monyet nyangereng torong pas monyet jangan lihat saya. Yuk kita mulai ini, yang ini Citameng ngagoreng gitu ya. Ya yang ini dulu. Tuh 2, 3. Aya warung sisi jalan rame pisan awewena luas leuwis gelis pisan lalakina los kapipir monyet ngereng. Balikin dari sini. Aya warung sisi jalan rame pisan Citameng awewena luas luwis gelis pisan lalakina los kapipir nyangereng. Tepuk tangan buat kita semua. Atur nuhun, selamat di perjalanan. Belum ya. Balik lagi sini, ditunggu Kang Madhari akan menerangkan tentang aksara Sunda. Izinkan saya bawa anak-anak ke sana ya. Atur nuhun. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita. Kalau ada umur panjang, boleh kita di lain waktu dan kesempatan. Tutus nanggung ke panghalang, bobor sepenoncarkan darat takuk, jagung tuhur menanggunan bandara tengah semudra, dadagung cupul mur jembar hampuran keteda. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa biminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Pisang goreng. Pisang goreng. Pisang goreng. Nggak tahu pisang goreng.